Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Hidayatul Mustaqim SPDI, guru PAI di SMA Negeri 81 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 3 tahun 2025 di MPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM mahasiswa PPG 42500128847. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG pada kelas 11 di SMA Negeri 81 Jakarta dengan tema menghindari minuman keras dan narkoba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku 11/4. Apa kabarnya hari ini? Oke, Bapak pengen mencoba semangat kalian ya. Seperti biasa, semua harus ngeluarin suaranya. 11/4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya wa dini, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa? Ya, alhamdulillah ya, kita bertemu kembali di pembelajaran kesekian kalinya ya. Nanti kita akan belajar tentang materi yang baru ya. Insya Allah kalian semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, memulai kegiatan kita hari ini, Bapak akan membacakan absensi yang dipanggil namanya bilang hadir. Amelia, Hadir, Pak. Fadila, Hadir, Pak. Kaisar, Naura, Hadir, Pak. Raihan, Rido, Hadir Pak. Zedi. Hadir, Pak. Baik, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar jiwa nasionalisme kita bangkit. Ya, silakan berdiri semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kita berdoa sebelum belajar. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita kali ini. Semuanya fokus ke depan. Nah, materi kita kali ini atau tema kali ini adalah menjauhi miras dan narkoba. Ya, sebelum kita memasuki tema inti kita kali ini, Bapak mau tanya sebagian dari kalian ya. Oke, siap? Siap. Coba Luna. Ya. Luna, kita kan minggu lalu sudah belajar tentang perkelahian atau tawuran, ya, atau pertengkaran dan sebagainya ya, khususnya antar pelajar. Nah, coba apa yang dimaksud dengan tawuran? Itu yang saya tahu kayak perkelahian antar pelajar gitu Pak. Biasanya itu tuh dilakukan karena pengen nama sekolahnya itu terkenal. Seperti itu yang saya tahu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Selanjutnya, Fadil. Dil, tawuran itu dampaknya baik apa buruk? Guru Pak, Buruk. Ya. Alasannya apa? ini Pak, biasanya orang yang ikut tawuran itu banyak yang kena luka Pak. Kena luka. Ya, Selain itu apa lagi? ya bro, nggak ada manfaatnya juga Pak tawuran Pak. Oke, baik. Ya, selanjutnya coba Amel. Amel, apa sih hikmah yang kita dapat kalau kita itu menghindari tawuran atau perkelahian antar pelajar? Kalau menurut saya hikmahnya tuh yang pertama kita bisa terhindar dari apa sih pergaulan yang justru bawa pengaruh buruk ke kita. Terus kita juga jadi bisa mengontrol diri kita supaya kita tuh nggak terjerumus ke dalam hal-hal negatif itu. Betul? Oke, kelas 11 memang pintar-pintar, ya. Selanjutnya kita masuk ke tema kali ini yaitu menjauhi miras dan narkoba. Bapak mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, coba Oji, baca Ji. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kajian dalil, akli, Al-Quran dan hadis, serta diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hukum Islam terkait minuman keras dan narkoba. Oke, bagus. Bapak ingin membahas sedikit aja ya. Kalian mampu mengidentifikasi dan menjelaskan. Mengidentifikasi dan menjelaskan ini hampir sama ya. Tentang apa? Hukum Islam terkait minuman keras dan narkoba. Oke, selanjutnya. Silakan dibaca Putri. Berikutnya ada tujuan pembelajaran 2 melalui studi kasus, artikel, berita, atau video dokumenter. Peserta didik mampu menganalisis dampak negatif minuman keras dan narkoba terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa. Ya, bagus. Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran yang kedua ya. Tadi sudah dibaca oleh Putri, yaitu kalian mampu menganalisis dampak negatif dari minuman keras dan narkoba. Oke, paham ya? Paham. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang ketiga ya. Coba Rido baca. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga ini secara kelompok peserta didik mampu merancang kampanye atau program sederhana untuk mencegah minuman keras dan narkoba di lingkungan sekolah atau masyarakat. Iya, terima kasih Rido. Nah, Bapak jelasin lagi sedikit ya. Kalian mampu merancang kampanye atau program sederhana untuk mencegah dari minuman keras atau narkoba. Khususnya di mana? Di lingkungan sekolah atau masyarakat. Oke, bagus. Nah, ya, baik.
mengawali kegiatan inti kita, ya. Tadi kan kita sudah mengenal tujuan pembelajaran, ya. Agar tujuan pembelajaran menjadi nyata, mari kita perhatikan dulu beberapa kasus ya yang terjadi di Indonesia. Tragedi minuman keras oplosan kembali terjadi di Magelang, Jawa Tengah. 7 orang tewas dan seorang mengalami gangguan penglihatan usai menggelar pesta miras di sebuah gubuk di tengah kebun kosong. Polisi saat ini masih menyelidiki kandungan oplosan maut yang merenggut nyawa pada korban. Jurnalis Transmedia Trijoko Purnomo menelusuri kembali tragedi kematian akibat miras oplosan yang berulang kali terjadi di wilayah ini. Nggak bisa lihat gelap hitam itu, saya nggak kerja sampai sekarang. Selasa 7 Oktober siang, 2 jenazah berinisial AS 26 tahun dan JP 47 tahun tiba di rumah duka di Dusun Pidongan Kidul, Desa Bondowoso, Kecamatan Bertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 2 warga tersebut meninggal dunia usai meledak minuman keras oplosan di sebuah gubuk di tengah kebun kosong di kampung setempat pada Minggu 5 Oktober. Sementara itu, Satreskrim Polresta Magelang langsung melakukan olah kejadian perkara dan mengamankan barang bukti botol miras oplosan. Lantaran korban tewas kembali bertambah. Namun untuk sampel minuman yang diduga minuman keras sudah kami ambil dan kami akan bawa ke laboratorium forensik untuk mengetahui komposisi atau kandungan dari minuman tersebut. Korban akibat miras maut terus bertambah. Pada Rabu petang, 3 orang yang seorang diantaranya wanita meninggal dunia usai mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Kabupaten Magelang. Tercatat, total ada 7 orang meninggal usai pesta miras oplosan maut ini. Kami pelayanan RSUD Merah Putih, Dr. Heri Sumantyo menyatakan rata-rata pasien yang meninggal terdiagnosa awal keracunan alkohol dengan gejala sesak napas dan buta sementara. Hasil dari diagnosa korban ya ini apa? Kemungkinan keracunan ya, karena alkohol dari gejala klinis yang ada itu mereka rata-rata adalah datang itu sudah sesak napas atau Selanjutnya kita lihat video. Tadi miras ya? Ya. Masalah yang terjadi di negara kita khususnya ya. Lalu sekarang tentang narkoba. Ini Bapak mau memperlihatkan, yaitu di Amerika, di Philadelphia itu di satu daerahnya itu seperti pusat narkoba ya, malah di sana itu ya legal ya. Nanti kita lihat bagaimana dampak negatifnya. Awas kakimu, awas kakimu. Ini hanya biasa di Kensington, lingkungan di Philadelphia. Ini adalah efek narkoba crack, terkenal sebagai narkoba zombie. Bikin lepas kenyataan, terputus dari segalanya. Setelah orang datang ke sini, mereka berubah menjadi zombie. Ini terjadi di lingkungan Kensington. Rasanya seakan kau masuk ke dunia pasca apokaliptik. Tubuh bungkuk, suara menggerutu, lengan penuh bekas luka. Mau berobati kulit. Tak ada yang menolong, tak ada yang peduli. Ini pasar narkoba terbuka yang terbesar di dunia, di Philadelphia, di Amerika. Tapi apa yang kau saksikan lebih dari kecanduan, melainkan keruntuhan sistemik, hasil dari puluhan tahun kegagalan dan keserakahan institusional. Komponen berbahaya narkoba jenis ini secara resmi disebut xylazine, dijuluki trank, singkatan dari tranquilizer. Di pasar terbuka ini, narkoba dibeli dan dipakai terang-terangan di jalan, tanpa sembunyi-sembunyi. Kemiskinan parah, gelandangan, kecanduan, dan masalah kesehatan mental. Hanya beberapa menit dari bangunan pemerintah paling bersejarah, tepat di tanah impian Amerika. Di sebelah utara salah satu kota besar Amerika. Iya. Baik. Nah, perhatikan semuanya. Dari 2 problem
ya dari dua video ini yang merupakan problem yang ada. Baik, yang pertama tadi tentang apa? Miras ya, minuman keras. Yang kedua, narkoba atau narkotika. Nah, Bapak mau bertanya sedikit aja ya tentang dua video yang kalian lihat ya, yang kalian cermati barusan. Coba Bapak mau dari Rehan. Pendapat kamu dari dua video ini yang kamu lihat, yang kamu perhatikan apa? Silakan jelaskan. Tentang US yang sekarang itu maraknya pemakaian narkoba, sama satu lagi tuh banyaknya orang yang minum minuman keras. Minum keras. Oke, itu suatu problem atau bukan? Masalah, Pak. Masalah ya, problem. Oke, tepuk tangan masalahnya. Selanjutnya coba Naila. Nah, Naila, coba sama ya, apa yang kamu dapat cermati dari dua problem tersebut? Kalau menurut saya untuk yang masalah narkotika ini karena mereka udah kecanduan, mereka jadi kehilangan kesadaran kan. Itu dampaknya. Kalau untuk yang miras, karena itu mereka FOMO pengen ikut minum minuman keras, tapi malah akhirnya malah merenggut nyawa mereka gitu kan, karena kehilangan jadi kehilangan nyawa mereka. Oke, bagus. Terakhir untuk kelompok ini Bapak mau bertanya sama seperti yang lain ya, pertanyaan pemantik juga ya buat kita semua, yaitu dari dua video yang tadi, problem yang tadi itu ya, apa yang bisa kalian ungkapkan? Bapak pengen coba Naura? Kalau saya emang banyak sekali dampak negatif dari miras, narkoba, apalagi kalau kita tuh nggak tahu apa aja kandungan dalamnya, Bapak. Apalagi miras, mereka tuh merenggut, kehilangan nyawanya karena mereka keracunan miras. Terus juga narkotika, mereka kehilangan kesadaran karena di negara mereka tuh dilegalkan, sehingga banyak sekali oknum-oknum memakai narkotika, Bapak. Baik, bagus tuh. Bapak sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Nah, dari asesmen diagnostik di awal dulu, Bapak sudah tahu mana ciri khas karakteristik pembelajaran kalian ya. Jadi yang kelompok ini cenderungnya kalian visual ya, kelompok ini cenderungnya audio atau auditory. Yang ini kelompok ketiga ini cenderungnya itu kinestetik. Baik. Untuk kelompok pertama ya, kelompok auditori, Bapak akan membagikan KPD ini. Silakan nanti kalian tiap-tiap kalian harus silakan dilihat saja. Ya, di sini ada petunjuknya dan kalian silakan mengisi ya. Boleh dibuka. Ini ada petunjuk. Nah, ya. Baik. Silakan, boleh langsung dikerjakan bagi kelompok pertama. Untuk kelompok yang kedua, kelompok auditori. Nah, Bapak akan share link ya. Bapak akan share link. Nah, jadi nanti kalian akan mendapatkan pembelajaran ini ya dari link yang akan Bapak share ya. Dan kebanyakan di situ melalui video ya. Oke. Ya, Bapak share dulu. Ya, silakan kalian buka ya. Nanti silakan kalian diskusi. Oke, diskusi dari kelompok ini boleh kalian diskusi berempat dulu boleh ya. Nah, nanti untuk selanjutnya akan Bapak jelaskan. Baik, untuk kelompok 3 perhatikan. Untuk kelompok 3 kita akan membuat video ya, video singkat saja, yaitu video kampanye tentang pencegahan miras dan narkoba ya. Pencegahan atau seperti say no to drugs atau say no to miras gitu ya. Ya, bahasa kalian bagaimana lah ya. Oke. Nah, kalian buat video nanti tidak di kelas ya. Setelah ini boleh keluar kelas, kalian bikin video ber-8 ini ya, satu kelompok. Nah, lalu nanti
hasilnya akan kita presentasikan di depan teman-teman. Oke? Bisa dipahami ya? Ya, oke. Kelompok ini silakan boleh membuat video di luar kelas. Nanti akan Bapak dampingi juga. Ya, silakan. Ya. Baik, Bapak akan memeriksa ya kegiatan kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, kelompok ketiga sedang mengerjakan di luar. Tadi Bapak sudah mengecek teman-teman kalian ya. Baik. Ya, bagus. Baik. Ya, bagus. Kelompok kedua. Baik. Masih dicari ya. Bagus. Ya. Ya. Oke, tadi kelompok pertama sudah Bapak lihat, kelompok kedua sudah, ya, dan kelompok tiga juga sudah membuat video, ya. Oke, bagus. Nanti tiap kelompok akan presentasi ke depan. Tapi sebelum itu, kalau Bapak bilang tepuk satu, kalian harus tepuk sekali. Dengan bersuara yes, siap? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Kalau Bapak bilang tepuk dua, kalian harus bilang siap. Oke? Tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua. Kalau Bapak bilang tepuk tiga, kalian harus bilang semangat. Oke? Kita tepuk tiga, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu. Oke, teman-teman. Baik, terima kasih. Ya, silakan kelompok pertama maju, tapi nggak usah semua, ya. Bapak pilih 2 orang saja. Oke. Silakan maju 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Teman-teman yang lainnya memperhatikan, fokus, ya, agar semua memahami. Ya boleh, doa dulu ya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang telah kami tulis. Yang pertama itu perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan. Perkenalkan, nama saya Alfian Ramadhani. Saya Fadila Nuradiza. Nama saya Sudah Fadila Nurjati. Saya Satria Ludiandra. Baik, yang pertama itu ada dalil 1 dari Quran surah Al-Maidah ayat ke-90 surat ke-5. Dalil yang pertama itu menjelaskan bahwa minuman keras atau khamr, judi, menyembah berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan buruk yang berasal dari godaan setan. Dan yang kedua ada dalil dari hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa semua jenis minuman atau zat yang menyebabkan mabuk tanpa memandang jenis atau namanya, termasuk khamr, dan hukumnya haram dan memberikan pula dampak negatifnya. Oke, jadi menurut aku sendiri dari surat pertama Al-Maidah ayat 90 surat ke-5 itu dari dalil pertama dijelaskan bahwa minuman keras, narkoba, mengundi nasib dan lain-lain itu adalah perbuatan keji dan termasuk dalam perbuatan setan. Maka dari itu kita diwajibkan untuk menjauhi hal-hal tersebut agar termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Lalu dalil yang kedua dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah hamar, setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi menurut saya dijelaskan di dalil kedua, hamar adalah hal yang memabukkan dan setiap yang memabukkan adalah hal yang haram. Kita sebagai seorang muslim wajib menjauhi hal-hal yang haram karena itu perintah Allah. Nah,
Nah, kalau menurut aku dari dalil pertama Quran surat Al-Maidah dan kelima ayat 90, ayat ini melarang umat Islam untuk mengkonsumsi minuman keras, berjudi, dan melakukan perbuatan syirik karena termasuk perbuatan setan. Tujuannya sendiri agar manusia mendapatkan keberuntungan hidup. Terus selanjutnya dalil kedua ada hadis dari Ibnu Umar yang menegaskan bahwa segala jenis minuman atau zat yang memabukkan hukumnya haram. Cukup? Oke, give applause. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok pertama ya. Selanjutnya kelompok kedua, silakan maju ke depan. Bapak pilih 5 orang saja ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan pilih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi berdirinya kami di sini akan menjelaskan poster tentang dampak negatif dari narkoba. Yang pertama adalah dampak negatif narkoba bagi tubuh kita. Ini bisa meningkatkan resiko kecelakaan karena saat ketika kita mengonsumsi narkoba itu kita bisa merasakan mual, muntah, penurunan konsentrasi, dan juga bisa kehilangan fokus serta denyut jantung yang tidak teratur. Yang selanjutnya ada dampak negatif dari narkoba bagi keluarga. Terkena denda dan membebankan keluarga, membuat citra keluarga rusak dan malu. Baik, selanjutnya ada dampak negatif narkoba bagi masyarakat, yaitu meningkatnya angka kejahatan, banyak tindakan kriminal yang merugikan masyarakat sekitar serta menambah biaya rehabilitas untuk menangani kasus terkait. Lalu di sini ada dampak negatif narkoba bagi bangsa, yaitu ada merusak citra bangsa di mata dunia, menurunkan kualitas sumber daya manusia. Baik, sekian dari pemaparan poster pada hari ini. Tapi sebelum menutup presentasi hari ini, izinkan kami untuk memberikan jargon. Hidup bebas narkoba, hidup berwarna. Untuk kelompok 2 ya, silakan dulu. Untuk kelompok selanjutnya itu kelompok 3 ya. Sudah ada di depan, kita saksikan presentasi dari mereka. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang kelompok 3 akan menampilkan video yang telah kami buat. Ya, baik. Perhatikan ya. Oke, ya bagus. Oke, Bapak mau tanya sedikit ya. Apa yang bisa diungkapkan dari video tersebut? Silakan satu orang dari sana, boleh. Ya, dari Diri. Yang perlu saya ungkapkan di sini adalah kita sebagai pelajar tuh nggak boleh yang namanya mengkonsumsi miras dan narkoba, karena itu juga bikin berpotensi otak kita jadi rusak gitu sih. Jadi rusak? Iya. Oke, dampaknya sangat negatif ya? Iya. Oke, bagus, tepuk tangan. Boleh duduk. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai presentasi dari tiap-tiap kelompok. Nah, maka dari itu sekarang adalah assessment. Ya, Bapak akan melihat nih apakah kalian sudah paham dari
pembelajaran kali ini. Ya, oke, siap? Ya, untuk pertanyaan pertama silakan maju Satria. Oke, silakan diklik jawabannya yang mana? Komar, Pak. Komar. Kita bahas dulu ya, sebentar ya. Jenis minuman, makanan atau zat yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang disebut komar. Ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh kelompok mana? Visual. Bagus. Ya. Selanjutnya slide kedua. Apakah narkotika termasuk komar? Siapa yang mau maju? Ya, Naura. Oke. Gimana jawabannya, Naura? Jawabannya adalah ya, termasuk. Iya. Oke, diklik. Boleh diklik. Oke. Bentar ya, mau penjelasin sedikit saja. Ya, betul, bagus banget, Naura. Apakah narkotika termasuk komar? Ya, termasuk juga. Bukan hanya yang minuman yang cair ya, minuman keras, tapi narkotika, narkoba dan lain sebagainya, atau obat-obatan terlarang itu adalah semuanya komar, diharamkan oleh agama kita. Baik, bagus. Selanjutnya, haramnya miras dan narkoba dibuktikan dengan dalil. Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Rido, bagus. Silakan dijawab yang mana? Surat Al-Maidah. Surat 5 ayat 22. Bagus. Oke, berarti sudah paham ya dalil ya. Tuh, dalilnya adalah dalil intinya nih ya. Di surah Al-Maidah surah kelima ayat 90. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Perhatikan. Akibat dari kecanduan narkoba adalah siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, Riri, silakan maju. Jawab, mana jawabannya? Jawabannya depresi dan resiko kematian. Oke, bagus. Ya. Akibat negatif ya dari kecanduan narkoba yaitu salah satunya depresi dan resiko kematian. Tuh tadi yang kita lihat di video di awal ya, problem yang atau masalah di awal tuh, kasus di awal yang di Philadelphia tuh seperti itu. Depresi lalu dia berpenyakit dan bisa jadi sampai kematian. Ya. Pertanyaan terakhir, cara preventif agar tidak mendekati miras dan narkoba adalah siapa yang mau jawab? Ya, Rifat, silakan maju. Jawabannya menggunakan waktu atau aktivitas dengan hal yang positif. Oke, good job semuanya. Ya, berarti sudah Pak? Alhamdulillah. Sudah berkegiatan berkelompok ya, dan sudah presentasi juga dan sudah Bapak nilai ya. Lalu terakhir kita refleksi. Ya, Bapak akan bertanya sedikit dari tiap-tiap kelompok saja ya. Oke. Ya, silakan dari kelompok ini yaitu Dila. Ya. Enggak isi saja, cukup isi saja. Nah, Dila. Jadi apa yang bisa kamu simpulkan ya dari berbagai macam kegiatan kita hari ini ya? Silakan disimpulkan. Boleh berdiri. Jadi dari pembelajaran hari ini bisa diambil kalau misalnya yang haram itu minuman kamar aja, tapi ada kayak minuman, obat-obatan, terus zat-zat lain itu termasuk haram. Terus dalilnya tadi ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90 sama hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Oke, bagus, tepuk tangan untuk Dila. Ya, coba Sipa, apa sih dampak negatif? Nah, kalau kita itu mengkonsumsi miras sampai mabuk atau mengkonsumsi narkoba, ya silakan.
Berdiri. Jadi tadi yang udah dijelaskan juga dampaknya itu kehilangan kesadaran di mana tuh bisa merenggut nyawa kita gara-gara kita mengonsumsi miras oplosan dan juga narkotika. Nah itu tuh yang membuat akhirnya tuh kehilangan kesadaran yang membuat jadinya tuh kayak ngeblank gitu loh, setengah sadar setengah enggak. Jadi sebagai pelajar kita tuh nggak boleh namanya mengonsumsi narkotika ataupun miras karena itu berpengaruh dalam proses kita berpikir. Oke, terakhir untuk kelompok ini, Bapak pengen coba Putri, silakan berdiri. Apa sih hikmah yang bisa kita dapat ya? Boleh 2 disebutkan hikmah. Kalau yang tadi yang dari miras itu udah pasti kan bisa membuat patah gak berpikir seperti yang biasanya kalau kita pelajar pasti kalau anak pelajar udah sering minum kayak gitu bisa otaknya bisa rusak jadi kan fokus ke pembelajaran. Terus yang kedua narkotika juga itu bisa merusak fokus kita terhadap pembelajaran sebagai kita anak pelajar. Bagus. Ya, oke. Ya terakhir dari Bapak, kita sebagai pelajar khususnya ya, jangan sampai mendekati hal-hal negatif seperti minum minuman keras dan mendekatinya aja tidak boleh, apalagi mengkonsumsi. Ya, oke. Terima kasih. Telah selesai kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Bapak mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk anak-anak Bapak nih 11/4, ya. Udah bagus banget kita pembelajaran dari awal sampai akhir, ya. Dan juga mohon maaf bila memang ada kesalahan atau kata-kata yang Bapak sampaikan ya dari awal sampai terakhir pembelajaran ini. Baik, kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah. Amin. Amin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir 11/4.